Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kita sedalam-dalamnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Karena di pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat dirindukan oleh para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam siang malam pagi petang berdoa kepada Allah agar ayahnya tercinta mendapatkan kenikmatan ini, namun sayang beliau tidak mendapatkannya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam siang dan malam berdoa agar anaknya mendapatkan kenikmatan ini, namun sayang Bapak Ibu sekalian, beliau enggak mendapatkannya. Nabi Lut alaihissalatu wassalam berdakwah siang dan malam meminta kepada Allah agar istrinya tercinta mendapatkan kenikmatan ini, namun sayang beliau juga enggak mendapatkannya. Sampai Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang berdakwah untuk pamannya tercinta agar mendapatkan kenikmatan ini, namun sayang Bapak Ibu sekalian, beliau juga enggak mendapatkannya. Kita, Bapak Ibu kita bukan Rasul, Bapak kita bukan seorang Nabi, Bapak kita bukan seorang ulama, Bapak kita bukan seorang kiai, namun alhamdulillah Allah masih memilih kita untuk mendapatkan kenikmatan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam kondisi Islam sampai kita menjemput husnul khatim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati para pengurus masjid, para imam, para guru-guru kami, para ustaz, para alim, orang tua kami, abang-abang kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip sebuah nasihat yang saya ambil dari seorang ulama yang bernama Abuya Soleh Basalamah, seorang ulama terkenal di Jawa Tengah. Beliau menyampaikan arba'atun min asbabil barakah. Arba'atun min asbabil barakah. 4 hal yang membuat kehidupan seseorang menjadi berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering mungkin dengar kata-kata berkah. Apa sih ini berkah? Hidup yang berkah itu seperti apa sih? Contoh besarnya kalau kita mau lihat kehidupan yang berkah adalah kehidupannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, beliau punya rumah itu S kali S kali S kali S, sempit, sangat super sempit. Saking sempitnya untuk selonjor saja, kalau tidur beliau selonjor itu udah mentok sama tembok beliau. Kalau beliau berdiri itu atapnya mentok dengan kepala beliau. Di rumah pernah sampai 3 bulan Aisyah gak masak tuh. 3 bulan. Kenapa? Karena gak ada apa-apa yang bisa dimasak. Tapi satu keluarga masih bisa mengatakan baiti jannati. Segitu kehidupannya. Mungkin hari ini saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu
ibu yang hadir saat ini tidak ada yang miskin seperti itu. Tapi Nabi masih bisa mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Bahasa simpelnya, kalau orang itu udah mendapatkan kehidupan yang berkah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya kawan-kawan yang seperti ini. Kalau dia hadir di tengah-tengah kita rindu, Pak. Dia pergi, kita sedih. Dia datang, kita bahagia. Dia pergi, kita sedih. Nah, ini ciri-ciri orang yang udah barokah hidupnya. Tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang hadirnya kita orang nangis, pergi kita orang bahagia. Nauzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda orang hidup berkah ini, Pak. Kedatangannya selalu dinantikan. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kehidupan yang seperti ini? Yang pertama adalah sholatul jamaah. Sholatul jamaah, yaitu adalah sholat berjamaah. Kita tidak sedang membahas masalah sholat, tapi yang kita sedang bahas adalah sholat berjamaah. Hadirin Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kisah Isra dan Mi'raj. Sebelum Nabi ingin mengambil perintah sholat dari Baitul Maqdis kepada Sidratul Muntaha, Nabi memulai perjalanannya ini startnya Masjidil Haram, transitnya di Masjidil Aqsa. Kita perhatikan, untuk Rasulullah menjemput perintah sholat, Nabi itu mainannya masjid, Pak. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, baru Sidratul Muntaha. Maka dari sini kita melihat bahwa sebenarnya untuk mencapai sholat yang sempurna, yang diridhai Allah, ini perlu kita dari masjid ke masjid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang mampu memakmurkan masjid. Lihat ini, Pak. Di sini Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Hanya orang yang beriman saja yang mampu memakmurkan masjid. Maka kita semua sama-sama introspeksi, Pak. Sudahkah hari ini kita risau kalau nggak satu hari ke masjid? Sudahkah hari ini kita gelisah kalau nggak bisa pergi ke masjid? Sudahkah hari ini kita rindu sama masjid? Kalau hal ini belum bisa masuk dalam hati kita, maka masih dipertanyakan, ya Pak, kita masuk golongan orang beriman atau tidak? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar-rakiin", salatlah bersama orang-orang rukuk. Maksudnya apa, Pak? Salat berjamaah. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, seandainya Bapak Ibu ini rajinlah silaturahim ke Bapak Kapolres, ke Bapak Wakapolres, ke Bapak Bupati, Pak Kadus, rajin silaturahim ke Pak Kades. Saya yakin, Pak, Bu, nanti lama-kelamaan Bapak Ibu mungkin dianggap seperti saudaranya sendiri. Begitu juga dengan Allah, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering silaturahim ke rumahnya Allah, maka nanti semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ada 6 golongan yang nanti akan Allah tolong di padang mahsyar, di mana semua manusia pada saat itu telanjang, pada saat itu manusia panik terhadap segala amal yang telah pada dilakukan di dunia. Tapi ada 7 golongan. Salah satunya adalah ar-rijalu yata'allaqu qalbuhu 'alal masajid. Seorang laki-laki yang hatinya ini selalu terpaut ke masjid. Gak bisa dia kalau gak sholat di masjid. Risau dia kalau tak bisa sholat di masjid. Gelisah dia kalau dia tidak ke masjid. Rijal qalbuhu yata'allaqu 'alal masajid. Maka ibu-ibu yang mati Allah, ayo ajak suaminya ke masjid.
suruh anak laki-lakinya biasakan ke masjid. Maka kalau bisa kita beri, kita sudah mendapatkan satu tiket untuk mencapai kehidupan yang barokah. Dan boleh kita lihat dalam sejarah, dari sejarah Nabi diutus sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau wafat, beliau tidak pernah sholat di rumah. Bahkan beliau pernah ingin membakar rumah-rumah orang yang sholat di rumah. Begitulah Rasulullah saking cintanya hatinya ke masjid. Ini yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua apa? Yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wah, kalau ini Pak, saya sudah banyak Pak mendengar kisah-kisah orang sukses. Bahkan orang-orang sekeliling kita ini yang sukses-sukses ini rata-rata kunci mereka adalah berbakti kepada orang tua. Sampai ilmu ini pun dipakai sama orang-orang Cina Pak. Kalau mereka mau sukses sudah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tidak ada lagi. Kalau kita tidak berbakti sama orang tua, selesai kita, selesai. Masalah itu silih berganti datang, gak ada habisnya. Bagaimana caranya kita untuk bisa berbakti kepada orang tua? Ya kita harus berbakti kepada orang tua. Bahkan Nabi pernah bersabda, kalau kita pengen punya anak berbakti kepada kita, tidak usah kita suruh Pak, tidak usah. Cukup kita berbakti kepada orang tua, nanti Allah akan jadikan anak kita berbakti kepada kita. Saya pernah mendengar sebuah kisah ini, kalau tak salah dari Khalid Basalam. Ini kisah nyata Pak. Ketika itu sedang haji kalau salah ya. Jadi ada seorang bapak-bapak udah tua digandeng sama anaknya Pak, lagi sa'i. Ketika itu bapaknya ini jatuh, maka sama anaknya dipukul Pak. Sontak semua orang yang lain langsung mau pukul anaknya. Kurang ajarnya anaknya. Apa kata bapaknya? Jangan dipukul. Jangan dipukul. Kenapa? Karena dulu saya seperti itu sama bapak saya. Ini dan di tempat yang sama Pak, kata beliau. Karena dulu saya pernah mukul bapak saya seperti anak saya mukul saya sekarang di tempat yang sama, kata beliau. Di tempat ini juga. Jadi gak usah kalian pukul. Ini balasan Allah kepada saya karena dulu saya seperti itu sama bapak saya. Jadi kalau kita melawan sama orang tua Pak, azab ini kontan Pak, dunia akhirat juga. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan kehidupan berkah kecuali birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan orang tua kita ada tiga Pak. Nabi bersabda, abaruka salasa. Bapak kalian ini ada tiga. Siapa Pak? Yang pertama yang merawat kita, orang tua kandung. Yang kedua, orang yang menghidupkan hati kita dengan ilmu, guru kita. Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan anaknya kepada kita, mertua kita Pak. Jadi tiga perasaan orang ini harus dijaga. Tiga orang ini harus kita taati, harus kita patuhi. Tiga ini kita patuhi, kita berbakti kepada dia, insya Allah Pak, keberkahan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kasratud doa. Yang ketiga adalah untuk mencapai kehidupan berkah adalah kasratud doa, memperbanyak doa. Kenapa Pak memperbanyak doa? Dengan memperbanyak doa kita sudah mengakui bahwa diri kita ini lemah, bahwa diri kita ini nggak sanggup mendatangkan kebaikan, bahwa diri kita ini nggak sanggup menahan keburukan. Dan Allah sangat cinta, sangat senang kalau hamba ini banyak berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Minta kamu, Allah akan mengabulkan. Doanya seperti apa Ustaz yang perlu kita sampaikan? Kalau kita pengen doa seperti Nabi banyak Pak. Bahkan ada seorang ulama yang mengumpulkan doa-doa Nabi itu tebal Pak segini. Tapi ada para ulama, Al-Imam Qurtubi memberikan solusi. Ada doa yang mustajab nih Pak.
Dan saya yakin insya Allah semua jamaah kita di sini sudah hafal semua Pak. Namanya doa sapu jagat Pak. Ada yang tahu Pak? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita rutin Pak, Bu, baca doa ini selesai sholat 3 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi kehidupan kita. Yang dagang dagangannya laris, yang berkarir karirnya meningkat, yang punya anak anaknya jadi soleh soleha. Kenapa Pak? Ini doa sapu jagat. Rabbana atina, ya Tuhan kami, berikanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhilah kami dari neraka. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita malas-malas berdoa. Apapun aktivitas kita, usahakan selalu berdoa. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah sedekah. Ini udah Pak, memang Pak, ini tidak usah saya sebutkan lagi. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya keberkahan sedekah ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasomin malin sedekah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Dan akan berkurang harta orang yang suka bersedekah, kecuali akan bal yazdad, bertambah. Ini pernah Pak, ini kita punya kisah Abdurrahman bin Auf. Saat Abdurrahman bin Auf mencoba untuk mau menghabiskan uangnya Pak, dengan cara bersedekah. Pada saat itu para sahabat selesai perang tabung. Selesai perang tabung itu, perang tabungnya lama Pak. Ibarat kita kalau sawit, karena nggak lama dipanen jadi busuk. Begitu juga dengan kurma, karena sudah waktunya dipanen, karena para sahabat pada perang, akhirnya di kurma ini busuk. Maka Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma-kurma para sahabat dengan harga kurma yang bagus. Wah, Abdurrahman udah seneng Pak, uang saya habis. Seneng saya. Ternyata tiba-tiba datang seorang utusan dari Yaman mengatakan, siapa yang punya ini kurma busuk ini? Saya akan beli 2 kali lipat dengan harga kurma bagus. Bingung Abdurrahman. Kenapa kamu beli? Karena di tempat kami ada wabah penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma busuk ini. Kalaupun kita tidak kaya Pak, minimal kita akan kaya hati. Maka saya ada satu kata nih Pak yang luar biasa. Jangan nunggu kaya untuk sedekah, tapi sedekahlah untuk agar kaya. Jangan nunggu kaya untuk sedekah, tapi sedekahlah untuk kaya. Kalau nggak kaya harta, minimal kaya hati Pak. Kita jadinya selalu dermawan, punya hati yang lembut. Inilah Pak 4 hal daripada kutipan nasihat yang saya ambil dari Buya Shalih Wasallam. 4 hal yang dapat memberikan keberkahan dalam hidup kita. Yang pertama adalah sholat berjamaah, sholat jamaah. Yang kedua birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga kasratul doa, memperbanyak doa. Dan yang keempat adalah sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan agar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.